di sini juga ada struktur organisasi dari PT Sukebaran. Yang pertama ini pimpinan dari Sukebaran yakni Pak Dedi. Dan untuk area manajer Bersih ada Bu Tika dan juga Bu Cynthia ini HRD pusat dan HRD Bersih yakni Bu Tia. Nah, untuk admin audit juga ada Bu Yani dan juga Bu Nanda. Untuk admin SCM dan Bidang ada juga BMDSK online yakni Mas Aris dan juga Bu Tia bagian BMDSK offline. Nah, untuk SM
para PKL untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Misalnya itu pelatihan itu sudah menjadi budaya yang terus menerus dilakukan di sana. Oke, next. Ini saya juga kemarin itu ada input serta paper berdasarkan. Biasanya tuh saya tuh inputnya itu berdasarkan laporan yang dibuat oleh admin di Akuret. Jadi di sana saya juga memperoleh ilmu sedikit tentang aplikasi Akuret tersebut. Nah, dari Akuret ini saya terus input ke sheet yang disediakan oleh para manajernya di sana, lalu di-report ke grup WhatsApp sekalian bisa agar bisa menjadi acuan atau evaluasi para SPG sekalian untuk hasil sampelnya per harinya. Oke, next. Ada juga rekap absensi SPG dan PKL per harinya di sana. Nah, ini tujuannya apa sih? Untuk mengevaluasi dan mendata kehadiran karyawan secara efektif dan juga untuk dilihat ini PKL ini sering terlambat dievaluasi. Terus saya SPG ini sering terlambat, kenapa sih dievaluasi? Oke, ini jadi saya juga melakukan tugas saya sebagai operation dan pemikiran di kawal Zoom admin dan server. Kalau Zoom admin ini sendiri itu menjelaskan tentang SOP toko, kayak SOP rekaman, SOP reguleran, toko dan lain-lain kepada para SPG dan PKL di PT Sudah Disebut. Kalau Zoom server ini menjelaskan tersendiri. Zoom server ini sendiri menjelaskan tentang pengetahuan tentang aplikasi Zoom bareng tersebut. Kayak misalnya cara install Zoom bareng itu gimana sih? Cara Free Fire atau Mobile Legend di Zoom bareng itu gimana sih? Terus Zoom area ini untuk meresum hasil Zoom admin sama Zoom server ini kurang 8 menit. Oke, untuk area musik sendiri. Ada juga seri kendala ini setiap PKL. PKL besi ada di Surabaya Pusat, Surabaya Barat, dan Banyuwangi. Ini untuk seri-seri kendala Alkopo. Next. Terus habis itu juga input report omset per harinya. Setiap harinya tuh ini dapat omset berapa sih? Dapat di sini dan juga dikawal setiap hari pencapaian omset setiap harinya. Oke, next. Nah, untuk job spec-nya sendiri yakni yang pertama ada Hoslab. Hoslab sendiri biasanya orang yang menjual seperti barang kecantikan yakni moisturizer, sunscreen dan juga lain-lain. Biasanya kita menjualnya di TikTok atau juga di Shopee. Nah, yang kedua yakni buzzer. Buzzer adalah orang yang bergabung di TikTok Shop atau di live kita supaya menjadi atau membantu bagian tap-tap layar dan juga untuk free comment. Nah, yang ketiga kita yang sebagai host dapat atau mewajibkan untuk mengecek tanda kuning supaya tidak ada yang salah untuk memasukkan ke tanda kuningnya. Nah, ini juga bisa kita juga wajib mengambil offset yang lumayan untuk BMDSK online. Nah, untuk buzzer juga mewajibkan mengingatkan hostlet untuk angel kamera biar tidak melenceng atau supaya teratur. Nah, untuk hostlet, apa itu hostlet? Seseorang yang memandu jualan secara real time dan juga bertugas menjelaskan dan menarik konsumen untuk membeli di TikTok Shop kita. Nah, buzzer sendiri yakni pengguna yang bergabung sebagai tamu dalam siaran TikTok, biasanya juga membantu tap-tap layar dan juga free comment di akun kita. Nah, ini juga sedikit kegiatan dari bonding dan kegiatan selama PKL dan di PT21 tersebut. Next. Untuk kesimpulan dari pengalaman praktik kerja ini atau PKL yang saya jalani selama 5 bulan di PT Sudah ini adalah saya memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman tentang ilmu baru dan juga mengetahui tentang bagaimana sih cara kerja perusahaan. Ternyata kayak gini. Nah, untuk